Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vivi Tias dalam mata kuliah penulisan ilmiah. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pembuatan tabel dalam Overleaf. Jadi kita akan membuat tabel, terus kemudian kita juga akan merefer tabel tersebut di dalam paragraf. Gimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah berikut. Oke, pertama kita buka dulu dokumentasinya. Jadi di sini silakan ke overleaf.com/learn. Terus kemudian kita cari ke bawah bagian figures and table. Di sini kita pilih table, kita juga pilih positioning, image, and table. Di sini kita cukup pilih dua saja karena kalau kita mau buat jurnal atau naskah ilmiah kita tidak perlu yang namanya list of table. Jadi kita cukup tahu table dan posisinya saja. Ini yang akan kita lihat nanti. Jadi mulai bagaimana caranya menginsert table dan juga bagaimana memposisikan. Baik. Kita lihat dulu di project. Di sini kita ambil contohnya di kelompok nol komputasi awan ini kan yang kita edit kemarin dan juga kita lihat dari contoh di tutorial penggunaan. Jadi kita buka dua-duanya, kita cek di sini apa sih yang tabel yang ada di sini. Ini adalah contoh atau template yang ada di IEEE. Kita double klik. Nah, ini adalah tabelnya. Mulai sini sampai sini adalah tabelnya. Ini juga bisa dilihat di sini. Kita lihat layoutannya, tabelnya. Di sini ada dua contoh tabel. Oh, maaf, compile. Oke. Nah, ini di sini ada dua contoh tabel, yang ini sama yang ini. Nah, ini kita double klik. Kita akan muncul di sini. Ini adalah hasil uji coba. Terus kemudian di sini adalah tabel sertifikasi. Gitu. Akan kita bahas masing-masing. Oke. Kita lihat layoutnya di sini. Ini ada yang namanya code editor. Ini ada yang namanya visual editor. Jadi kalau bedanya visual editor dengan PDF, kalau PDF itu dia langsung PDF-nya hasil akhir print-printannya gitu ya. Tapi kalau di sini visual editor di situ tetap ada kode-kodenya gitu ya. Tapi di sini tampilannya kita ngeditnya bisa kayak bisa divisualisasikan ini lebih manusiawi begitu ya daripada code editor. Ini adalah code editornya, terus kemudian di sini adalah visual editornya. Ini sama juga bisa dilihatkan visual editornya, jadi bisa dibuat seperti ini. Ini juga bisa dilihat visual editornya, gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat, kalau nggak bisa dilihat ya nggak apa-apa pakai yang code editor saja. Oke, tentang tabel ini kalau berdasarkan documentationnya itu ada tiga caranya. Jadi ada tiga caranya nambahkan eh, tabel di sini. Ada misalkan di sini saya mau nambahkan yang di bagian bawah ya. Di sini lagi. Saya taruh di sini. Ini caranya ada tiga. Jadi langsung cara yang pertama itu insert table button di editor bar itu maksudnya di sini. Di sini ada yang namanya insert tabel. Jadi kalau adik-adik pengen insert tabel, tinggal masukkan saja mau berapa kali berapa. Terus bisa juga lewat visual editor. Jadi kita lewat visual editor, kita taruh yang ditaruh sini misalkan. Nah ini juga sama, tetap masukkan insert tabel. Atau di sini contoh yang ketiga itu writing latex code for tabel di code editor. Jadi kita langsung nuliskan di code editornya, nuliskannya seperti ini. Oke, kita cek, kita lihat gambarnya. Kalau cuma sekedar menginsertkan di visual editor itu mudah ya. Yang rada menantang adalah bagaimana caranya kita menambahkan atau membuat langsung di code editornya.
Bu, saya bukan programmer ya, tetap harus tahu codingnya ya, dikit ya. Kalau orang IT juga harus tahu coding sedikit. Tapi itu sebetulnya mudah kok, Mas Mbak. Jadi tinggal kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Jadi ada begin table, terus kemudian ada end table. Jadi selalu diawali dan diakhiri dengan ini, begin dan end. Terus kemudian ini adalah posisinya. Posisinya nanti adik akan bisa lihat di positioning image table. Nanti kita akan bahas lagi. Terus yang di sini adalah captionnya. Caption itu yang ada di bagian sininya. Jadi tabel satu tipe type styles ini adalah captionnya. Terus kemudian, nah ini tips ya. Eh, Selalu pakai indentasi. Jadi kalau ada bikinnya di sini, oke. Terus kemudian ada bikin lagi. Nah, nah ini silakan dibuat seperti ini. Oke. Tadi saya blok, lalu saya tekan tab. Eh, ini adalah bikin yang atas. Di sini adalah yang bagian atasnya. Jadi di sini kalau ada yang namanya garis vertikal itu yang ada di atasnya keyboard enter. Atau di bawahnya backspace, tekan shift, lalu tekan tombol yang ada di bawahnya backspace. Nah, itu adalah untuk garis vertikalnya. Jadi di sini ada garis lurus, terus kemudian ada C itu center. C itu center. Nah, ini kita ambil berarti ini satu, dua, tiga, empat. Ada empat kolom, empat kolom. Terus kemudian di sini ada eh, teks BF itu bold, bold font. Terus kemudian di sini ada multi column 3. Ini maksudnya di sini eh ini ya, multi column 3. Ini multi column 3 itu untuk menunjukkan yang ini nih, table column head ini. Jadi table column head ini sifatnya kayak di merge begitu, ya di merge. Terus kemudian kanan kirinya ada garis lurusnya. Terus yang di sini adalah yang sebelah kiri ada table, ada head di sini. Oke. C line 2 sampai 4 itu ini. Ini untuk 2 sampai 4 ya. Di sini ada head, terus kemudian ini ada subhead. Jadi ini kan baris pertama, ini ada baris kedua begitu ya. Jadi ini perhatikan seperti itu. Jadi kalau garis miring 2 kali itu artinya pindah row. Jadi ini kalau kita ngomong masih ini masih dianggap satu baris. Hal line itu adalah horizontal line. Jadi horizontal line itu garis thread di bawahnya. Coba kita cek yang tabel yang lain. Coba kita cek ini, oke. Ini lupa belum saya kasih sini. Oke. Nah, di sini ada centeringnya. Oke, ini nih. Ini nih. Terus kemudian ada virtual machine configuration. Ini ada tabular, bagian tabularnya. Terus kemudian ada, perhatikan di sini, ini ada C, terus ada garis vertikal, terus ada C, C, C. Artinya apa? Di sini tidak ada garis vertikal di sebelah kiri. Yang ada garis vertikal di sebelah sini, gitu ya. Terus kemudian antara kolom kedua, tiga, empat itu tidak ada yang namanya garis vertikal. Jadi kalau tidak ada garis vertikal ya jangan dikasih garis vertikal ini. Kemudian di sini ada yang namanya horizontal line, jadi dikasih horizontal line. Itu untuk naruh di sini sebelum dan sesudahnya parameter dan value tuh ditaruh di situ ini. Jadi ada horizontal line sebelum ini dan horizontal line lagi sesudahnya. Terus kemudian baru yang namanya ini mungkin saya buat seperti ini aja biar mudah bacanya begitu ya. Baik, di sini terus kemudian ini baris selanjutnya ini adalah VMID. VMID-nya di sini. Nah, ini tanda dan itu adalah separator atau pemisah antara satu kolom dan kolom selanjutnya. Bu, kita nggak ngasih tanda garis vertikal. No, garis vertikal itu ditaruh di bagian header atau di bagian atasnya ini. Nih.
tidak ditaruh di sini. Jadi untuk memisahkan masing-masing kolom itu kita pakai tanda ampersand atau tanda dan begitu ya. Nah, ini kayak gini caranya. Ini secara manual gitu ya. Ini ini caranya begitu, diakhiri dengan garis bawah. Terus kemudian ada yang namanya label. Bu, bedanya caption sama label itu apa? Bedanya label sama caption adalah kalau caption itu dia tampil di sini. Jadi kita ngomong virtual machine configuration ini akan muncul di sini. Bu, tabel satunya dari mana? Tabel satunya tuh nggak usah susah-susah, dia pasti sudah muncul secara otomatis. Ini label itu di sini untuk reference atau mereferensikan. Nanti pas di paragraf nanti mereferensikannya pakai apa? Pakai label ini. Jadi label itu seperti aturannya variabel tidak boleh ada spasi. Dan di sini jenisnya apa? Oh, jenisnya tabel. Baik. Ini yang kedua, yang ketiga, maaf, tabel yang ketiga. Di sini Anda perhatikan, di sini sama kita kasih caption, terus kemudian di sini kita kasih label, labelnya adalah tabel sertifikasi. Terus kemudian ini Anda perhatikan, ini adalah garis vertikal semua. Jadi di masing-masing kolom itu ada garis vertikalnya, maka dia muncul seperti ini. Terus ini selalu always ya di akhir. Di akhir, jadi kalau mau pindah baris, terus dikasih hal lain. Pindah baris, dikasih hal lain, hal lain, hal lain. Maka horizontal line itu berarti untuk tiap barisnya dia akan menambahkan garis. Oke, enak mana Bu pakai istilahnya pakai visual editor atau pakai kode editor? Ya jelas enak pakai visual editor lah ya. Tapi kalau Anda perlu tahu kode editornya supaya nanti mudah untuk mengedit. Contohnya di sini ya, misalkan saya pengen nambahkan tabel seperti ini. Ini adalah contohnya. Oke, ini adalah contoh parameter XLR. Oke, yang paling ini paling kecilin aja. Kita bikin 2 kolom dan 3 baris. Baik, kita naruh di sini ya. Kita naruh di sini. Oke, kita ngasih di visual editor, kita nambahkan 3 baris, 2 kolom. Oke, di sini ada captionnya. Nah, di sini otomatis nulis captionnya. Captionnya di sini adalah apa ini? Database, online data source gitu ya. Online data source. Nah, ini di sini, ini adalah eh, labelnya. Di sini istilahnya terserah ya, bisa tab, bisa tabel. Nggak boleh ada spasi, tapi boleh ada underscore. Jadi di sini tabel data source. Oke. Nah, ini bisa dituliskan satu-satu. Kalau mau ditebal, mau di merge bisa pakai seperti ini. Kalau mau nambah juga bisa, nambah apa? Nambah kolom atau nambah row gitu juga bisa dilakukan. Terus kemudian mau bordernya seperti apa? Sementara ini bordernya adalah kalau semuanya ya all border begitu ya. Sehingga kalau mau yang ubah-ubah itu artinya ya apa namanya harus diedit secara manual. Itu cara hardcode-nya. Ada yang lebih mudah enggak, Bu? Ada jelas, makanya kuliah. Yes. Kita bisa pakai yang namanya tables generator. Jadi pakai tables generator itu seperti ini. Mudah ya, kita coba ulang ya. Kita coba ulang, kita mulai dari awal. Misalkan kita new tabel gitu ya. New tabel kita bisa tabel size-nya ada berapa? Misalkan di sini saya minta data source-nya ya. Kalau misalkan cuma segini ya segini aja. Kalau misalkan data source-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan 7 kali 3 gitu ya. Misalkan saya pakai semuanya gitu. Hmm.
kita pakai 7 baris, 3 kolom, maka kita ke tables generator, kita pakai 7 baris, terus kita pakai 3 kolom. Oke, 7 baris, 3 kolom. Terus kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada tutorialnya. Set desired size of table using table atau set size menu option. Ini bisa. Kita bisa venue tadi. Terus kemudian dia bisa Ctrl C, Ctrl V, di copy paste, ditaruh di sini. Udah bisa. Jadi di sini misalkan saya ambil yang ini ya, kita copy. Oke, kita paste. Nah, udah jadi. Nah, ini kalau misalkan bordernya bisa ditambahi sendiri. Maunya seperti apa? Boleh. Jadi tabel ini tuh bisa dibuat apa namanya? Mintanya seperti apa? Bisa Anda atur sendiri-sendiri. Mau di merge juga bisa atau di split juga bisa. Ini tinggal diatur saja. Nanti nggak usah repot-repot, langsung tergenerate seperti ini. Nah, ini yang nanti di kopas, terus kemudian bisa ditaruh di sini. Ya, oke. Mudah kan? Ke website Tables Generator. Oke. Kita sudah dapat ini ya, kita sudah dapat gambarnya. Kita blok, kita beri garis saja ya, biar mudah dan seperti contohnya juga semuanya diberi baris. Nah, ini Anda perhatikan ini ada underline-nya, mau pakai underline atau tidak. Kalau tidak, maka ini bisa dihapus. Jadi yang ini contohnya ini karena ada underline. Oke. Oke, kita coba lihat lagi di sini kalau misalkan enggak mau pakai ini ya, berarti ini dihapus saja deh. Jadi apa namanya yang di atas ini nanti kita bisa ngapus yang ini. Jadi ini adalah contohnya nanti kalau ada underline-nya gitu ya. Baik. Kita copy to clipboard. Oke, terus di sini kita ambil yang di bagian bawah sini ya. Oke, silakan taruh di sini aja. Kita paste. Kita paste di sini kalau dijalankan pasti error. Oh iya, oke. Baik, ini kalau dijalankan pasti error gitu. Kenapa kok error? Eh di sini bisa lihat ya, di sini em, ini ada tulisannya. Ini warnanya tidak dianukan. Ini bisa dilihat ya di sini. Nah, ini pasti undefined control sequence. Nah, ini karena tidak terlihat, ini lagi ya ada penjelasannya. Jadi, please add following required package di sini. Jadi beamer presentation use ini instead of use ini. Jadi kita coba saja ya. Jadi di sini untuk oke, use package-nya itu ditaruh di bagian atas. Yes, di sini. Ini kita paste. Ini pakai yang ini ya, color TPL. Oke. Terus ini bawah ini kita pakai kontrol garis miring. Masih ingat? Kita coba. Baik. Ini ya. Oke. Jadi kalau mau ada warna kayak linknya bisa di model seperti itu. Oke. Oke, begitu untuk nampilkan grafiknya. Loh, Bu, ini grafiknya kok nggak ada captionnya? Ya karena belum dikasih caption ya. Kalau mau dikasih caption, caranya bagaimana tadi? Kita kasih caption. Mm-mm. Ditaruh di mana? Di sini perhatikan di atasnya
bikin tabuler ya. Lagi di sebelah sini bukan sertifikasi tapi kita kasih elektronik data source. Soalnya nggak perlu repot-repot nambahkan di sini, tapi di sini juga bisa kok. Jadi di sini itu eh ada caption above, terus kemudian ada apa namanya, ada center tabel horizontally. Nah, ini berarti ini nanti sudah ada pilihannya. Di sini akan ada tulisannya, captionnya apa sama labelnya apa. Jadi di sini eh, cukup lengkap ya, biar nggak nambahkan sedikit-sedikit gitu ya. Langsung dituliskan gitu, nanti udah dituliskan di sini. Ya, baik. Kita ulangi lagi ya, nanti kita bisa dianukan. Tadi kita pakai apa tadi? Kita pakai electronic data source. Oke, kita pakai electronic data source. Terus tabelnya tabel EDS, Electronic Data Source. Kita generate, oke, kita generate langsung muncul ininya. Lalu kita klik copy to clipboard. Oke, oke, ini kan tahu saya. Oke, kita recompile. Tada, langsung muncul. Jadi mudah sekali menggunakan menggunakan eh, menggunakan tabel di Overleaf. Bagaimana caranya untuk mereferensikan di dalam paragraf? Mudah sekali. Coba kita lihat contohnya di tutorial penggunaan. Di sini untuk merefer di paragraf hanya perlu nulis jadi sectionnya apa, terus kemudian kita bisa namakan. Jadi misalkan kita tambahkan, jadi di sini cukup pakai backslash ref, lalu tuliskan apa yang mau direferensikan. Jadi misalkan elektronik, di sini saya tuliskan ya, electronic data source can be seen in table. Table apa di sini? Tabelnya kita backslash ref, oke pakai tab, terus kemudian kita pakai tab ya, table EDS. Udah, jalankan. Oke, di mana? Ini kan sebelum figure labels ya. Di atas ini ternyata. Electronic data source can be seen in table 2. Begitu. Jadi mudah sekali membuat tabel di Overleaf dan juga mereferensikannya di paragraf. Sekian pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.